saya share di GCR, terus saya berikan tugasnya. Ya, betul ya semuanya ya. Jadi saya konfirmasi lagi. Tolong sambil dijawab ya. Betul, Bu. Betul, Bu. Oke, jadi tadi kalau di akuntansi perusahaan dagang itu bicara mencatat, di bab persediaan ini kalian ngitung besar. Di kelas lain saya tanyakan harga pokok itu apa? Ya, harga pokok penjualan itu apa? Saya bahas ketika membahas soalnya. Di sini perlu kalian ketahui, kemarin ketika bicara di akuntansi perusahaan dagang, bicara mengenai persediaan barang dagang, yang namanya persediaan itu adalah aset berwujud yang diperoleh perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan dan yang diperoleh untuk diproses lebih dulu dan dijual. Nah, persediaan yang kita bahas kemarin di akuntansi perusahaan dagang itu adalah persediaan barang dagang. Artinya yang kita beli lalu kita jual tanpa kita olah terlebih dahulu. Ini disebut persediaan barang dagang, merchandise inventory. Ya, kalau yang diperoleh kemudian diproses lebih lanjut baru dijual, ini disebut dengan persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Ini terdapat di perusahaan manufaktur. Ya, jadi yang kita pelajari adalah persediaan barang dagang. Ini besok kalian pelajari di akuntansi biaya. Ada di manajemen, setahu saya akuntansi biaya. Paham ya Mas, Mbak? Nah, persediaan itu adalah aset. Aset, tapi kalau ini numpuk, dia menjadi beban persediaan. Ya, makanya di sini ada perlu yang namanya pengendalian internal persediaan. Saya tulis, harusnya sudah kalian baca. Ya. Nah, sekarang begini, masalah akuntansi yang utama ini muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya yang berbeda pada periode waktu tertentu. Nah, saya contohkan misalnya saya beli baju, Bu, ya di Matahari Department Store. Satu bajunya sudah diskon 40%, satu bajunya masih di hanger itu 20% kok, padahal mereknya sama, warnanya sama, ukurannya sama, misalnya seperti itu. Ada kan seperti itu? Nah, itu bagaimana menentukan yang satunya kok sudah diskon 40%, yang di situ masih 20%? Pasti kalau ditanya sama mbak-mbaknya itu, kalau nanya jawabannya yang di sini ini Orival kan begitu ya. Barang baru datang. Nah, disinilah kita membahas ini. Dalam kasus yang seperti itu, satu barang itu yang dijual, itu perlu dilakukan penentuan berapa biaya per unitnya dengan menggunakan asumsi arus biaya. Ya, sehingga nanti jurnal akuntansi itu yang tepat dapat tercapai. Satu, di sini yang perlu kalian ketahui ada metode identifikasi khusus, ya, first in first out, dan ada juga weighted average, dan ini sudah kalian praktekkan dengan kalian mengerjakan praktek kemarin. Ya, tetap ya yang namanya pencatatan persediaan itu ada dengan menggunakan perpetual, ada yang menggunakan periodik. Nah, dengan sistem perpetual kita tahu seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dia pakai kartu persediaan kan gitu ya. Kalau pakai perpetual itu setiap barang yang kita beli, artinya pembelian ataupun penjualan, itu pasti akan dicatat. Dan dia mempunyai yang namanya kartu persediaan. Ini namanya kartu persediaan, Mbak. Jadi, Mbak Mas ya, ini ada pembelian, penjualan, setiap saat dicatat. Ya, dan ini menggunakan first in, first out. Tadi, ini barangnya masih Rival, diskonnya baru 20% tok, yang satunya sudah 40%. Ini barang yang pertama kali datang, dijual dulu. Ini pakainya first in first out. Kalian sudah belajar ini semua kan ya. Nanti makanya saya berikan kunci jawabannya, tugas kalian coba dicek ya, sama enggak dengan yang kalian kerjakan. Kalau misalnya kalian sama, berarti kalian sudah bisa memahami bagaimana menghitung harga pokok dengan menggunakan metode first in out. Ya, bagaimana kita menentukan persediaan akhir kita dengan menggunakan metode FIFO. Gitu ya. Nggak tahu kelas mana kemarin yang bertanya tentang penjualan ini ada data dari perusahaannya ya. Jadi kira-kira ini kalau di laporan keuangannya, laba kotornya, ini ada data penjualan 46.800. Fokus kalian adalah bagaimana menghitung ini. Ya, ini 120 unit saldo awal. Ya, terus ini dijual 36, gitu ya. Dijual 84, sisa 36. Terus ini beli 96. Dan ini nggak boleh dicampur. Jadi barang yang dibeli awal ya
dengan barang yang baru dibeli, walaupun sama-sama barangnya sama, nggak boleh dicampur, ya, karena harga pokoknya beda. Maka tadi saya bilang kayak kita beli barang di Matahari, baju lah ya yang sering kita jumpai, ini barangnya sama, tapi kok yang ini sudah diskonnya 50%, 40%, yang di Hanggar kok masih 20%, kok ya seperti ini. Nggak bisa dicampur jadi satu. Ini paham ya Mas Mbak semuanya? Ini yang perpetual. Jadi ini walaupun sama-sama ada persediaan yang baru, ini nggak boleh dicampur, tapi harga pokoknya beda. Oke, ya, dan ini penghitungannya nggak masalah. Saya pikir kalau terkait pencatatan, karena kan di akuntansi perusahaan dagangnya kan sebelum sudah belajar mencatat. Nah ini kalau pakai metode biaya rata-rata, ya biaya rata-rata ini tentu harga pokoknya ini setiap terjadi pembelian yang baru. Kalau nggak ada pembelian yang baru, ya harga pokoknya masih sama dengan harga pokok yang sebelumnya. Paham ya? Dan ini sudah saya berikan keterangannya loh, caranya di sini. Makanya saya minta kalian praktek langsung. Kalau nggak praktek langsung, ya percuma saya ngomong pun kalian nggak bisa. Ya, makanya nanti saya berikan kunci jawabannya yang tugas kemarin kalian kerjakan. Ini kan dikumpulkan hari Senin ya. Ada dua tugas, bukan hari Senin sama hari tadi pagi jam 8 kan. Nah ini sudah saya berikan semua loh ya. Nah kalau periodik nggak ada kartu persediaan kan di sini nggak ada kan, sama seperti ini kan nggak ada. Ini namanya kartu persediaan loh, Mas Mbak. Ya. Kalau di periodik itu nggak ada kartu persediaan. Makanya saya bilang kemarin kalau untuk tujuan pengendalian ya lebih bagus ya perpetual, karena setiap ini kan dia catat. Dan kalau periodik memang kelemahannya dia ya lemah di pengendalian. Ya, ini biasanya untuk barang-barang yang tidak terlalu mahal periodik ini. Kalau yang perpetual ini kan dia bisa semua jenis barang. Ya, ini bedanya. Kalau kalian lihat di sini kan ini pakai kartu, ini namanya kartu persediaan. Kalau yang ini itu bukan tidak ada kartu persediaannya. Paham semua sampai di sini? Hanya biar ada pertanyaan. Kenapa? Makanya saya biarkan kalian nanti membaca terlebih dahulu pembahasan saya. Biar ada pertanyaan. Kalau seperti ini kan pasti kalian sudah mengerjakan tugas kalian. Nah, silahkan nanti kenapa ini coret-coret ini Nur Wahid? What happen ini? Aduh, konsentrasi fokus ya. Paham ya Mas, Mbak semuanya kelas N? Ya, saya nggak cepet-cepet, saya sudah saya tulis lengkap kok di sini, gitu ya. Sudah saya tulis lengkap penjelasan saya secara detail, gitu ya. Makanya silahkan dibaca. Makanya saya minta langsung kalian untuk praktekkan begitu ya waktu itu kelas N. Walaupun belum sampai ke ini, tapi silahkan dikerjakan. Tapi karena ini sebenarnya nge-link sama perusahaan dagang kemarin. Kalau di akuntansi perusahaan dagang itu belajar mencatat, di bab persediaan ini belajar untuk hitung harga pokoknya. Ya, makanya nanti kalau misalnya terkait pembahasan, silahkan dibaca terlebih dahulu pembahasan yang saya berikan nanti di GCR. Ya, kalau nggak seperti itu nanti kalian nggak baca. Kalau langsung saya sampaikan di kelas, ini jawaban yang kemarin ini nggak akan bisa masuk. Yang paham, yang nggak paham selamanya nggak akan paham. Makanya saya beri kesempatan kalian membaca terlebih dahulu, nanti share tugas yang saya berikan pembahasannya gitu ya. Tanyakan bagian mana yang nggak ada pertanyaan, berarti kan sudah oke semua pembahasan dari saya, dan ataupun kalian ketika mengerjakan sudah oke. Ya, jadi jangan sampai kalian bilang tidak ada pembahasan. Nah, nanti tinggal dicek lagi di CR-nya ya terkait pembahasan soal tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, hari ini aset yang berikutnya kita seperti yang pernah saya sampaikan di pengantar akuntansi 1 ini, kita belajarnya lebih banyak ke aset ya. Kalian kan tahu persamaan dasarnya kan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, kita sekarang ini baru belajar di bagian aset setelah UTS ini. Kalau kemarin sebelum UTS kalian pelajari terlebih dahulu siklus akuntansi ya di perusahaan jasa, perusahaan yang masih sederhana. Untuk
bentuknya perorangan lagi. Terus hari ini kalian sudah mengumpulkan tugas terkait siklus akuntansi di perusahaan dagang. Kan begitu ya, makin kompleks ya, makin levelnya makin naik tingkat kesulitannya. Tapi intinya semuanya mudah kalau kalian paham terkait akun, aset, kewajiban, ekuitas, aturan debit dan kreditnya, saya pikir nggak ada masalah. Makanya semuanya saya selalu berulang kali saya sampaikan ke kalian, tolong dibaca materinya. Kalau kalian bukunya nggak mau dibaca, setidaknya materi saya, tolong dibaca, di print gitu ya. Terus nanti terkait pembahasan juga di print. Jadi pas kita nanti saya tanya di kelas, ada yang mau ditanyakan, nah, bagian itu misalnya kita bahas, kalian bisa diorek-orek, kasih catatan gitu kan, biar kalian ikut terus. Guys ya, jadi sekali lagi semua saya kembalikan ke kalian ya. Babnya kalian sudah paham, materinya apa saja yang kita pelajari. Nah, hari ini saya lanjut ke materi kita mengenai kas. Ya. Kalau kalian lihat di sini semuanya ya. Bentar. Salah nge-share, bukan yang ini, sebentar. Nah, salah. Ini kepencet. Perusahaan dagang. Ini ya, misalnya kalian bicara mengenai sebentar ini kok hilang. Sudah muncul di kalian? Sudah, Bu. Ini sudah ya Mbak ya, Surya Praba ya. Nah, laporan ini maksud saya kenapa saya buka ini lagi, Dok, semuanya. Kalian lihat posisinya, kalau di laporan posisi keuangan itu ada aset ya, terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Ya, kemarin yang sudah kita pelajari adalah bagian ini, persediaan barang dagang. Nah, hari ini saya mau belajar mengenai, kita akan belajar mengenai kas. Minggu depan kita belajar mengenai piutang usaha. Ya, karena terkait perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa, ini kan sudah kita pelajari. Ya, jadi kita belajarnya kas, terus piutang. Kalau persediaan sudah. Nah, terakhir nanti di semester ini kalian belajar aset tetap. Kita akan belajar ini semua. Paham ya? Jadi hari ini saya bahas mengenai kas. Oke, dan posisi kas ini kalau kalian lihat di laporan posisi keuangan, ini ada di posisi paling atas. Ya, kenapa kok posisinya paling atas? Kita lihat di materinya. Dan materi mengenai kas juga sudah saya share loh ya. Pokoknya semua kalian sendiri yang urut cek, dicek lagi biar dibaca. Ya, karena sudah saya urutkan setiap bab, setiap pertemuan ini kan di situ ada semua di KJR. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai kas, di mana kita nanti akan menjelaskan mengenai sifat kas itu seperti apa, terus apakah bagaimana pentingnya pengendalian atas kas, ya. Jadi kita nanti juga akan belajar mengenai gambaran, ya, prosedur dalam pengendalian internal atas kas, ya, penerimaan, pengeluaran, gitu ya. Dan juga bagaimana kita bisa menjelaskan penggunaan rekening bank, ya, kaitannya untuk pengendalian kas. Dan terakhir ini intinya, bagaimana kalian nanti bisa menyiapkan yang namanya rekonsiliasi bank dan juga ayat jurnal koreksi di sini yang diperlukan. Oke, sekarang sama seperti tadi kita bicara persediaan, kita harus tahu dulu definisinya. Ya, kas itu apa? Ini adalah aset perusahaan yang paling liquid, ya. Dan karena itu tadi yang saya tunjukkan barusan, jadi cantumkan pada urutan aset yang pertama dalam kelompok aset lancar. Itu kas. Ya, ini Armando kemana? Videonya nggak kelihatan ya. Yang lainnya nggak perlu saya panggil ya semuanya yang belum menyalakan videonya. Dan dari tadi ya. Ini kan saya lihat semua kalian di sini. Ini ada yang nggak kelihatan wajahnya. Ya kan, tadi aja kelas pagi aja ada yang sampai dibikinnya saya nggak lihat lagi nyanyi-nyanyi, coba ya Allah.
Makanya saya cek semua ini. Amelia kok nggak kelihatan juga tuh itu, kok kelihatannya cuma lampu atap rumahnya toh. Ya, ya kan kalau kuliah online saya tuh tetap harus mengawasi ya, biar posisi kalian jangan sampai ke posisi tidak siap untuk kuliah. Ini siapa ini? Muhammad Zulkarnain, kamu ono Korale? Muhammad Saya nggak Zulkarnain. bisa nyala bu kameranya. Oh, ya weh, tapi kamu di situ ya. Ya. Nanti ya fokus belajar. Oke ya, saya kembali lagi nih. Nah, berikutnya, kas atau uang tunai itu apa? Ya, ini adalah uang kas yang di perusahaan dan juga uang yang disimpan di bank. Ya, yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Itu uang kas. Kalau kalian kan punya dompet, kalian mau beli bensin misalnya atau beli apa kan? Ya, kalian punya uang di situ kan, uang kas yang siap untuk dipergunakan membayar kan gitu ya. Di perusahaan juga sama, yang namanya uang kas itu adalah uang kas yang ada kita simpan di perusahaannya dan juga ada yang disimpan di bank yang mana dia siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Itu kas. Ya. Nah, unsur-unsur apa saja yang dapat dianggap sebagai kas? Ya, ada rekening giro bank, cek-cek tunai, ya. Rekening giro ini sebenarnya sama, ini adalah simpanan dari nasabah perorangan atau instansi gitu ya. Yang mana dia biasanya digunakan yang namanya giro, itu digunakan untuk transaksi yang jumlahnya besar gitu. Ya, kalian kalau ambil ATM saja lah misalnya. Di situ kan pasti ada suruh ngeklik misalnya dari rekening giro atau rekening tabungan. Betul? Ya kan? Pernah ngambil ATM kan ya? Pernah ya ngeklik atau kalau mau transfer begitu kan? Itu kan pasti kalian di situ suruh milih dari rekening giro atau dari rekening tabungan. Ya, itu namanya giro bank. Ya, itu memang sama dia simpanan dari nasabah perorangan ataupun institusi ya dalam mata uang rupiah ataupun dolar yang lainnya. Ya, biasanya pakainya biliet. Ini biasanya digunakan oleh perorangan ataupun institusi. Biasanya kalau giro ini untuk transfer dalam jumlah yang besar. Ya, di rekening giro bank makanya dia masuk dalam kategori sebagai kas. Oke. Nah, yang kedua ada cek-cek tunai yang diterima. Ini juga bagian dari yang dianggap sebagai kas. Ada post vessel, traveler's check, dan ada uang kas perusahaan. Kalau di perusahaan ini juga nanti kita belajar ada yang namanya petty cash. Di situ ada rupiah, itu uang kertas ya, dan juga ada koin. Nah, unsur-unsur apa saja yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas pada neraca? Ada yang namanya post-dated checks ya, cek mundur, cek kosong dari pihak ketiga, persediaan perangko, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu itu bukan cek ya. Rekening giro pada bank di luar negeri yang tidak dapat segera dipakai itu bukan kas, maaf. Ya, dana yang disisihkan untuk itu juga bukan kas. Intinya kas itu adalah dia yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Ya, jadi prosesnya nggak ribet. Itu kas. Nah, sekarang begini, yang namanya perusahaan itu biasanya mereka juga mempunyai beberapa rekening bank ya, dan juga dana kecil petty cash. Nah, nanti yang tadi kalian lihat di sini, saya lagi. Ini kan perusahaan ya, ini kan ada kas nilai sekian. Nah, kalau di perusahaan itu, perusahaan biasanya dia mempunyai beberapa bank account ya, punya aset di bank. Nah, nanti dari beberapa bank itu semuanya akan ditotal, semuanya akan dilaporkan di laporan posisi keuangan atau neraca. Ya. Nah, sehingga di sini kan saya tulis di sini perusahaan biasanya menggabungkan semua rekening kas mereka dan menyajikannya dalam satu jumlah kas saja pada neraca. Tadi yang saya contohkan tadi. Ya, bisa juga dalam menyajikan jumlah kas tersebut digabungkan dengan aset yang dapat cair dalam jangka waktu pendek liquid ya, seperti deposito dan sertifikat deposito. Dan nanti kalian jangan kaget kalau dengar istilah setara kas. Setara kas ini dia kurang liquid dibandingkan kas ya. Karena untuk ngambil deposito ini kan ada prosesnya. Enggak setiap saat dia siap dan bebas untuk dipergunakan. Ya. Nah, yang namanya kas ini gitu ya.
Kenapa perlu kita kendalikan? Kalian kan tahu kalau kita punya uang 100.000 saja pagi, atau beli apa berkurang. Cepat ya pindah tangannya ya. Kalau uang kas itu ya, uang di dompet kita ya. Nah, di sini kita akan bicara yang namanya pengendalian kas. Kalau di perusahaan itu bicara mengenai kas, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai dan menyajikan laporan keuangan secara wajar. Ini harus menjadi tanggung jawab utama dari manajemen atau pimpinan. Coba kita lihat. Satu, kenapa pengendalian kas itu diperlukan? Karena uang kas itu dapat berpindah tangan dengan mudah. Ya, duit tunai itu kan mudah untuk berpindah tangan dengan cepat. Ya. Yang kedua, tidak ada identifikasi pemilik. Kita nggak ada nomor serinya, ini pemiliknya si A, si B, si C, kan gitu ya. Jadi kalau nggak dikendalikan bahaya. Ketiga, kas adalah aset yang paling mungkin untuk diselewengkan dan disalahgunakan oleh para karyawan. Jadi paling gampang nih disalahgunakan. Ya, kayak bansos saja kan gitu ya. Yang dikorupsi itu kan bukan bansosnya, bukan barangnya, tapi nilainya, uangnya kan gitu. Ya, dan keempat itu banyak transaksi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Kalian kan tahu waktu belajar adjustment, jurnal penyesuaian. Kenapa Bu kita belajar adjustment? Karena kita mau memutakhirkan saldo-saldo kita antara pendapatan dengan beban, kan begitu. Ya, kita mencatatnya pakai cash basis atau accrual basis. Kalau pakainya basis kas, kan kita mau mencatat setiap transaksi kita itu pada saat kas itu kita keluarkan, ya, pada saat kas itu kita terima sebagai pendapatan atau kas itu kita keluarkan sebagai beban. Nah, disinilah makanya banyak transaksi yang secara langsung maupun tidak langsung ini mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Kalau pakainya basis akrual kan kita mencatat transaksinya memang belum ada uang kasnya, ya. Tapi di situ kan jelas bahwa kita pada saat terjadinya transaksi itu secara tidak langsung kan itu kan ya, itu kan mempengaruhi total kas kita walaupun kita tulisnya piutang misalnya. Paham sampai di sini apa yang saya sampaikan? Sehingga kan kita mematchkan antara jumlah pendapatan dengan jumlah beban kan begitu. Nah, itulah kas kan gitu ya. Kalau misalnya tadi kalau nggak di-matchkan, nggak disesuaikan gitu ya. Dulu kan saya sampaikan bisa saja overstate ataupun understate kan dalam pencatatannya. Artinya, kalau misalnya ini saya balik lagi, fokus ya semuanya. Kalau misalnya kas ini nggak disesuaikan gitu kan, antara jumlah pendapatan, kas yang diterima dengan sebagai pendapatan ataupun kas yang dikeluarkan sebagai beban, di sini nanti total ini gitu ya, kita balance-nya ini nanti tidak akan memunculkan kondisi yang sesungguhnya di perusahaan. Sehingga perlu yang namanya adjustment kan waktu itu. Nah, kenapa perlu adjustment? Ya karena kita memang harus mematchkan pendapatan kita berapa, terus pengeluaran kita berapa. Nah, sehingga disinilah ketika kita bicara mengenai kas, ya pengendalian itu penting karena ini banyak transaksi kok yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Ya, mau pakainya basis kas, kita mencatat pada saat itu uang ada, ataupun pada basis akrual, kita mencatat pada saat transaksi terjadi, walaupun belum ada uang yang kita keluarkan ataupun uang yang kita terima, tetap semuanya itu transaksi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, ini akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, ngerti ya? Ini jadi semua materi itu ngeling. Nah, sehingga kita perlu mengendalikan terkait penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Nah, untuk pengendalian atas penerimaan kas, ini harusnya dapat menjamin semua penerimaan kas itu telah disetorkan ke bank, ya. Dan catatan akuntansi perusahaan itu diselenggarakan secara benar. Ya, karena kalau kita resikonya kan terlalu tinggi kalau kita nggak ke bank gitu ya untuk melindungi kas dari pencurian, penyalahgunaan gitu ya, maka perusahaan itu harus mengendalikan kas tadi ya, mulai dari waktu kas diterima hingga nanti pada saat kas itu disetorkan ke bank. Ya, dan di sini secara garis besar bagaimana prosedur penerapan prinsip pengendalian internal atas penerimaan kas, silahkan dibaca. Di sini ada semua, sudah saya tulis. Dari kita hanya karyawan tertentu saja yang ditugaskan untuk menangani penerimaan kas, gitu ya. Sampai kita bagaimana nanti
transaksi itu disetorkan ke bank, ini ada semua. Begitupun untuk pengendalian terhadap pengeluaran kas, ya. Ini harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa nanti ya terkait pembayaran kas, pengeluaran kas ini, ya kita hanya transaksi-transaksi yang sudah diotorisasi, jadi nggak sembarang orang bisa mengeluarkan kas, ya. Dan juga menjamin bahwa kas yang digunakan secara efisien, seperti kemarin ya kita waktu belajar di akuntansi perusahaan dagang, bicara potongan perdagangan, ya, potongan pembelian yang diambil oleh perusahaan, ini semua sudah merupakan kebijaksanaan atau policy daripada ke perusahaan. Ternyata memberikan potongan-potongan pembelian itu nggak sembarangan. Itu semua juga bagian dari sudah dikendalikan ya oleh perusahaan. Paham ya sampai di sini apa yang saya sampaikan? Nah, secara garis besar, bagaimana sih menerapkan pengendalian internal terkait pembayaran kas itu dengan menggunakan cek? Nah, di sini kan hanya pejabat tertentu yang memiliki otorisasi, nggak semuanya orang bebas ya untuk bisa mengeluarkan kas. Sampai faktur tagihan semuanya kita ngambil uang di bank sampai faktur tagihannya semuanya nanti kita untuk bayar itu harus sudah ada stempel lunas ya. Orang kalau di perusahaan itu kan ada yang kita jual, ada beli kan seperti kemarin ya waktu saya sampaikan di perusahaan dagang ada pembelian, ada penjualan. Itu semua itu jelas penerimaan, pengeluaran kan terkait kas. Ya, siklusnya perusahaan dagang misalnya ya, beli barang. Kalau beli barang itu berarti kan kita bayar kan gitu ya. Setelah dapat barangnya dibayar, kita jual ke pelanggan, kita terima uangnya. Ya. Mengeluarkan terus menerima uang Elek. semuanya ada pengendalian internalnya karena semua itu akan mempengaruhi posisi laporan keuangan. Untuk kita laporkan di catatan akuntansi adalah peristiwa ekonomi di mana dia perusahaan atau dia nanti peristiwa ekonomi hasil usaha dari masuk bagian peristiwa ekonomi yang mengeluarkan uang. Nah, ini semua pengeluaran seperti itu perlu dikendalikan ya. Bahkan penerimaan pun ya apalagi penerimaan sampai pengeluaran, terima uang sampai kita setor ke bank itu semua harus dikendalikan dan lain-lain. Nah, prosedur-prosedur dasar yang dipergunakan dalam perusahaan untuk pengeluaran kas ini ada sistem voucher, diskon, ada juga petty cash. Nah, yang saya mau bahas adalah petty cash, kas kecil. Ya, kenapa? Karena kas di perusahaan meliputi kas atau uang tunai gitu ya, yang ada pada perusahaan dan uang yang disimpan di bank. Jadi kan di awal disampaikan seperti ini. Nah, kas sendiri terdiri dari kas kecil dan juga dana kas lainnya seperti penerimaan uang tunai, cek tunai ya, bukan cek mundur karena cek mundur bukan termasuk kas yang harus disetor ke bank pada esok harinya. Nah, dari sini, prosedur pengendalian yang baik atas pengeluaran kas ini menghendaki bahwa semua pengeluaran itu dilakukan menggunakan cek harusnya. Tetapi perlu diketahui di dalam praktek ya, untuk membiayai yang namanya kegiatan perusahaan yang rutin itu biasanya memerlukan jumlah kecil. Enggak semuanya, kalau jumlahnya kecil kan nggak perlu menggunakan cek, ya kan? Nah, oleh karena itu, untuk melakukan pengeluaran dalam jumlah yang kecil tadi, perusahaan ini membentuk satu dana yang disebut dengan dana kecil atau petty cash. Paham ya sampai di sini ya? Kenapa ada kas kecil petty cash di perusahaan? Nah, pengendalian atas dana kas kecil ini dapat dilakukan ya ini. Biasanya kalau misalnya di perusahaan itu kan ada brankas, biasanya di situ petty cash. Ya, mengisi dana kecil itu juga prosedur pengeluaran kas ini juga semuanya ada pengendaliannya dan ini jurnalnya untuk kas kecil ya. Nah, yang mau kita bahas hari ini intinya apa sih Bu? Gitu ya. Intinya satu kalian tahu bahwa yang namanya kas itu adalah kalau di perusahaan dia uang tunai gitu ya, uang kas atau uang tunai yang disimpan di perusahaan ataupun yang disimpan di bank yang dia siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari perusahaan. Itu perlu kalian ketahui kan gitu ya. Artinya ada yang disimpan di perusahaan ya, tapi berupa petty cash ketika
kita memerlukan pengeluaran yang tidak dalam jumlah yang besar, kan nggak semuanya menggunakan cek. Nah, pengendaliannya tadi biasanya kalau di perusahaan itu untuk penerimaan gitu ya ataupun pengeluaran biasanya kan menggunakan cek gitu ya. Nah, sekarang artinya bahwa perusahaan itu juga menyimpan dananya gitu ya, sebagian besar adalah melalui bank ya, karena di sini menyimpan uang kas bagian atau satu aspek dari pengendalian internal yang baik ya, kayak kita misalnya ya nyimpan uang nggak mungkin di rumah dalam jumlah besar kan, bahaya kan gitu ya. Nah, karena praktek-praktek perbankan ini ya ini mengamankan kas kan gitu intinya, di rumah ataupun ditabung di apa celengan begitu ya, itu kan nanti cukup dimakan raya kan juga bisa ya, kalian sering lihat kasusnya ya kalau di sosmed kalian gitu kan, ini tiba-tiba uangnya disimpan tapi dimakan raya di rumah. Nah, untuk mengamankan itu semua kan lewat sebenarnya kita bisa lewat buka rekening bank ya. Ini memang tujuannya dia adalah untuk mengamankan kas. Selain itu kan kalau kita simpan uang di bank, ini bank ini akan memberikan catatan yang lengkap ya mengenai transaksi-transaksi apa yang telah kita buat kan gitu. Berarti perusahaan kita lihat seperti apa. Kalau kalian punya rekening terus kalian lupa untuk transaksinya kemana ya, ini uang saya kok berkurang, kan kalian bisa ke CS-nya minta daftar cetak rekening koran. Di situ kelihatan kalian belanja kemana, transfer kemana, semuanya akan kelihatan. Nah, disinilah nanti kita akan bahas di perusahaan pun gitu ya, untuk mengambil manfaat yang penuh dari pembukuan rekening bank sebagai suatu alat pengendalian ya. Di sini perusahaan ini harus menyimpan semua penerimaan ya ke kas dalam rekening bank ya, dan juga nanti melakukan pengeluaran kas itu melalui rekening bank tersebut, kecuali tadi yang petty cash ya. Nah, di sini yang diperlukan apa untuk pengendalian rekening bank ini? Ada ya ini kartu tanda tangan, bukti setoran, cek, ini nggak boleh sembarangan, orang ngeluarin nerima kas itu nggak sembarangan ya. Makanya tadi ada pengendalian internal terhadap penerimaan kas dan ada pengendalian internal terhadap pengeluaran kas. Nah, nanti kalau kita menyimpan uang kita, perusahaan itu menyimpan uangnya di bank, biasanya setiap bulan secara teratur bank itu akan mengirimkan nasabahnya suatu laporan yang disebut dengan rekening koran atau bank statement ya, rutin. Kalau bank setiap bulan ke perusahaan itu ngasih bank statement. Kalau kita kan transaksi nggak terlalu banyak, kalau perusahaan kan banyak ya. Kalau kita sekali-sekali saja misalnya mau nyetak rekening koran, kita ke CS bayar di situ. Dulu itu per lembar saya pernah Rp5.000. Nah, kalau misalnya ini perusahaan ini menggunakan rekening bank ya, menyimpan uang kas perusahaan ke satu rekening bank ini, dia adalah bagian dari aspek pengendalian internal, di mana di setiap bulannya bank ini akan mengirimkan nasabahnya laporan berupa rekening koran. Isinya apa Bu rekening koran ini? Isinya adalah laporan saldo awalnya mereka berapa, transaksi yang sudah terjadi selama 1 bulan itu apa saja, dan saldo akhirnya itu ada berapa dari setiap nasabah yang bersangkutan itu akan dilaporkan. Nah, nanti kita, bagian akuntan perusahaan, kita juga punya catatan tersendiri mengenai besarnya jumlah kas kita. Nah, ketika kita menerima yang namanya rekening koran ini, selalu kita kita cek catatan perusahaan, biasanya akan terjadi perbedaan. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah bandingkan nih antara laporan saldo rekening koran perusahaan dengan catatan buku perusahaan, nah kalau terjadi perbedaan, maka kita bisa mencari tahu ya apa sih yang menyebabkan perbedaan antara kas kita, catatan kas kita yang di bank dengan catatan kas kita yang di perusahaan. Nah, untuk mengetahui perbedaan tersebut, kita harus membuat laporan yang disebut dengan daftar rekonsiliasi bank. Ya, karena ini nanti akan mempengaruhi laporan posisi keuangan kita tadi yang saya tunjukkan. Kalau ini sampai kita kok antara rekening catatan kas kita di bank dengan catatan kas kita yang di perusahaan jadi perbedaan gitu ya. Nah, kalau nggak disesuaikan gitu ya, nggak dibuat daftar rekonsiliasinya, berapa sih sebenarnya saldo kas kita yang benar, ya nanti akan mempengaruhi laporan posisi keuangan yang saya tunjukkan tadi. Nanti kas yang ditampilkan di sini ditampilkan di sini nih, itu kan? Nah, ini nggak mencerminkan angka yang sesungguhnya kalau ternyata pada saat kita menerima
rekening koran dari bank dengan catatan perusahaan menjadi perbedaan, terus kita nggak bikin daftar rekonsiliasinya, ya jelas nggak mungkin kita bisa masukkan angka ini. Jadi angka ini masuk ke sini sudah hasil perhitungan benar-benar gitu ya. Tadi antara yang berapa pengeluaran, berapa penerimaan, itu semua sudah benar-benar disesuaikan. Nah, sekarang tugas kita di sini adalah kita akan membuat yang namanya daftar rekonsiliasi atau bank reconciliation. Sampai di sini mengerti semuanya apa yang saya sampaikan? Jadi ini inti utama kita belajar hari ini. Bagaimana kita mengendalikan kas perusahaan. Salah satunya adalah dengan melalui rekening bank. Ya, karena kita semuanya, baik itu penerimaan atau pengeluaran, itu biasanya lewat bank. Jadi nggak kecuali adalah yang dana kecil tadi atau petty cash tadi, yang memang kita pengeluaran sehari-hari di perusahaan nggak memerlukan biaya yang besar, ya kita tetap butuh uang tunai di perusahaan. Makanya pengertian daripada kas adalah uang yang disimpan di perusahaan ataupun yang disimpan di bank yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari perusahaan, itu kas atau uang tunai. Dan kas adalah aset lancar yang paling liquid, paling lancar. Kenapa ya? Tadi kas tadi urutan paling pertama, ya. Persediaan kan nomor 3. Orang tuh kalau misalnya mau menguangkan persediaan harus dijual dulu, nggak bisa langsung. Ya, persediaan numpuk ya jadi beban persediaan kan gitu ya. Makanya kemarin kalian belajar tadi yang FIFO kan gitu ya, first in first out. Kalian belajar weighted average, biaya rata-rata. Ya, karena untuk nentuin dulu ini barang A, barang B, ini yang dijual yang mana dulu, berapa harga pokoknya, kan begitu. Karena ingat nanti yang namanya harga pokok itu terkait dengan beban dan pendapatan nanti akan yang sudah kita keluarkan. Nanti akan saya bahas ketika saya membahas, ketika kalian nanti sudah membaca pembahasan saya secara tertulis, ada pertanyaan, saya jelaskan di situ. Ya, kalau kalian masih ada yang mau tanyakan, nanti saya bahas lagi lebih detail. Mengerti ya semuanya ya sampai di sini? Udah ngecek sinyal? Paham dengan apa yang saya sampaikan? Kalau diam, saya iakan ya, nggak ada masalah. Zulkarnain, kamu masih di situ? Nggak ada itu, cuman ini mutok. Masih, Bu. Masih. Nah, tadi juga ada seperti itu, masih Bu, masih di toilet. Astagfirullah. Tadi ada tuh kelas pagi seperti itu. Ada saja itu ya kalau di rumah itu. Makanya saya selalu cek satu persatu. Nah, sekarang kita fokus ke daftar rekonsiliasi bank. Tugas kita berikutnya adalah kita membuat daftar rekonsiliasi bank. Apa itu daftar rekonsiliasi bank? Yaitu suatu daftar dari unsur-unsur dan jumlah-jumlah yang menyebabkan tadi perbedaan antara saldo kas yang dilaporkan dalam rekening koran, bank statement tadi, dengan saldo akun bank dalam buku besar perusahaan. Itu yang kita samakan, jangan sampai terjadi perbedaan. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadikan perbedaan? Ya, disebabkan oleh apa perbedaan antara catatan bank dengan catatan perusahaan? Satu, perbedaan dalam waktu mencatat transaksi, seperti perbedaan waktu antara tanggal pengeluaran cek oleh perusahaan kepada pemasok dengan tanggal diuangkannya cek tersebut oleh pemasok ke bank. Misalnya, kita nih beli barang ke pemasok, kita sudah bayar pakai cek. Di buku perusahaan pasti akan ditulis kita sudah mengeluarkan kas. Tetapi oleh pemasok cek tadi pada saat kita mengeluarkan nggak langsung diuangkan, gitu loh, ya. Sehingga perbedaan waktu mencatat transaksi inilah nanti akan berbeda antara kas kita yang sudah berkurang di perusahaan, di bank belum berkurang. Kenapa? Karena supplier kita belum tadi mencairkan tadi ceknya, belum diuangkan ceknya oleh si supplier. Paham ya? Sehingga kas kita yang di bank ya masih utuh. Tapi catatan perusahaan kita sudah mengeluarkan cek. Nah, kas tadi itu sudah keluar sekian juta. Tapi karena oleh si pemasok tadi belum diuangkan, ya masih utuh catatan banknya. Nah, ini bisa saja menjadi perbedaan antara catatan kas kita di bank dengan catatan kita di perusahaan. Yang kedua adalah perbedaan karena kesalahan dalam mencatat transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik itu perusahaan ataupun bank. Maksudnya apa, Bu? Begini, saya perusahaan ini bayar utang,
gitu ya. Kalau bayar utang itu saya akan mencatatnya kan utang usaha saya debit kan gitu ya. Utang kalau berkurang kan kita debit ya, kalau bertambah kita kredit kan begitu kan. Nah, kasnya kita kredit kan begitu kalau kita bayar utang, betul? Ini ngecek kemampuan kalian untuk debit dan kredit ya. Kalau saya bayar utang, saya akan mendebit utang usaha, akan mengkredit kas kan begitu ya. Nah, tapi saya nulisnya bisa lain gitu loh. Ternyata pada saat membayar utang kok malah saya nulisnya justru utang kas saya debit, utang usaha saya kredit. Loh, kalau saya bayar utang kok nulisnya malah utang ya kan gitu. Paham maksud saya? Nah, hal ini juga yang akan menjadi perbedaan karena kesalahan mencatat transaksi tadi gitu ya, yang kita harus membayar, kita mengeluarkan uang ke bank, kok kita malah kita terima uang. Nah, itu kan yang berbahaya. Oke, paham sampai di sini? Nanti kita lihat di prakteknya. Kali ini saya praktekkan langsung, ada contohnya ya. Kalau kemarin-kemarin perusahaan dagang, saya minta langsung kalian untuk mencatat di persediaan, saya minta langsung kalian untuk menghitung karena itu mudah. Ya, kalau ini perlu saya berikan contohnya. Analisis, karena kita belajar untuk menganalisis. Kalau persediaan kan saya hanya minta kalian untuk menghitung harga pokok. Dan itu sudah caranya sudah pasti seperti itu, gitu ya. Nah, berikutnya hal-hal yang menyebabkan perbedaan antara saldo bank dengan saldo buku. Nah, ada setoran dalam perjalanan, deposit in transit. Artinya apa? Perusahaan itu sudah nyetor ke bank, sudah nyatet setoran, tapi belum dicatat oleh bank. Ini bisa terjadi, sehingga terjadi perbedaan. Ya. Yang kedua, catatan yang sudah dicatat oleh perusahaan, tapi belum dicatat oleh bank, cek-cek yang masih beredar, outstanding check, ya. Ya tadi sudah dikasihkan ke supplier, tapi belum dicatat oleh bank, karena kan belum diuangkan. Nah, yang berikutnya, transaksi yang sudah dicatat oleh bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini juga bisa menjadikan perbedaan saldo kas kita di bank dengan saldo kas kita di catatan perusahaan. Ya, satu, penerimaan uang langsung oleh bank dari pelanggan untuk melunasi utangnya. Ada nih pelanggan yang bayar utang langsung transfer ke bank, sama bank sudah dicatat, tapi oleh perusahaan belum. Bisa terjadi seperti itu. Berikutnya ya, bank menerima atau membayar secara langsung atas nama nasabah melalui dana elektronik. Bisa terjadi. Ini banknya sudah nyatet ya otomatis, tapi oleh perusahaan belum, di buku catatan perusahaan. Beban administrasi, kadang banknya sudah debit tapi kitanya belum bayar, belum nyatet, itu juga bisa terjadi. Kan kalian tahu ya, kalau bank itu pasti ada adminnya gitu ya. Pendapatan jasa giro ya, atas saldo rekening koran yang dihitung dan dicatat oleh bank tadi ya, jasa giro ini ada loh pendapatannya gitu ya. Nah, biasanya ini secara otomatis bank itu akan mengkredit ya. Ingat ya, mengkredit kalau bank itu artinya nyimpan uang kita ya, karena itu kewajiban. Kalau kewajiban bertambah itu dikredit. Ingat ya, kewajiban bank untuk menyimpan uang nasabah, uang nasabahnya kan begitu ya, paham ya. Pendapatan jasa giro ini adalah bagian dari pendapatan kita perusahaan, dan ini biasanya langsung didebit oleh si bank, dan biasanya kita juga belum mencatatnya perusahaannya. Ini bisa menjadi salah satu penyebab perbedaan catatan kas kita di bank dengan catatan kas kita di perusahaan ya. Juga termasuk cek-cek yang dananya tidak cukup. Orang bayar nih ke kita, pemasok atau supplier atau pelanggan ke kita bayar, pas uangnya mau mau dicairkan, ternyata nggak ada dananya, nggak cukup. Ya, ini juga bisa menjadikan perbedaan antara catatan kas di perusahaan dengan di bank. Ya, di perusahaannya dianggap sudah masuk uang kasnya, pas masuk ke bank belum bisa, karena ceknya tidak cukup data. Makanya dibilang kan tadi, ini bagian dari kita mengendalikan penerimaan maupun pengeluaran kas ya dengan menggunakan cek. Jadi kan kelihatan kalau nggak ada duitnya gitu ya. Nah, penolakan oleh cek, penolakan cek oleh bank gitu ya, dengan alasan seperti ceknya kosong, nggak ada tanda tangannya, nggak sesuai. Kalau bank kan teliti, tanda tangannya nggak pas ini gitu ya, terus angkanya dan lain-lain dicek ya. Makanya nggak boleh sembarangan ya kalau di bank. Makanya ini sebagai pengendalian kita terkait kas kita, penerimaan ataupun pengeluaran.
Ya, biaya dari buku cek yang dibebankan kepada nasabah, biasanya biaya itu sudah didebet secara langsung. Saya bilang kalau didebet itu bank ngambil uang kita, kan begitu ya. Maksudnya mengambil itu untuk biaya dari buku cek, biaya admin itu langsung didebet, ya, langsung diambil gitu, langsung dikurangkan dari saldo kas kita. Tapi di perusahaan belum dicatat. Nah, sehingga inilah yang terkadang memang menjadikan perbedaan antara catatan saldo kas di perusahaan dengan di bank. Ya, terakhir, kesalahan yang dibuat oleh perusahaan atau bank. Misalnya cek yang dikeluarkan oleh perusahaan lain, oleh bank dibebankan ke rekening perusahaan, bisa terjadi hal tersebut. Ya, nah ini formatnya terkait laporan untuk rekonsiliasi. Ya, jadi kita nanti tulis dulu berapa sih saldo menurut laporan rekening koran, menurut banknya sekian, menurut bukunya sekian, gitu ya. Nah, di sini ditambah, yang nambah apa, yang kurang mana. Nah, ini kita langsung cek praktek. Perhatikan baik-baik ya. Karena ini mudah sebenarnya membuat daftar rekonsiliasi bank. Ya. Kan orang manajemen loh, kalau besok memanage keuangan tuh harus pinter ya. Jangan sampai nanti kasnya kok ternyata lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Yang keluar juga nggak jelas, yang masuk juga nggak jelas, kan hati-hati. Pilot nanti perusahaan tiba bangkrut ya, gara-gara uang kas harus dikendalikan ya. Nah, kita lihat ini PT Gilang Media ini mengumpulkan data yang diperlukan untuk nyusun rekonsiliasi. Dan sekali lagi, perhatikan ya, terkait daftar rekonsiliasi ini kita mau nyusun perbedaan apa sih yang menjadikan perbedaan apa saja ini kok antara saldo kas kita di bank dengan saldo kas yang ada dalam perusahaan kok berbeda. Ya, data pertama nih kita lihat ya, perhatikan baik-baik semuanya. Kalau melihat data seperti ini terkait rekonsiliasi bank, kita harus menganalisis satu persatu. Mana catatan yang memang dia sudah dicatat oleh bank tapi belum dicatat oleh perusahaan, atau yang sudah dicatat perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Ya, mudah sekali ini kita lihat. Saldo menurut perusahaan, ternyata PT Gilang Media itu nyatet Rp25.100.000. Sedangkan dari rekening koran yang mereka terima, itu adalah saldo kas mereka di bank ini adalah Rp24.900.000. Oke, kita masukkan ke sini. Saldo menurut bank, saldo menurut perusahaan. Kan begitu ya. Jadi kalian tidak sekedar, oh sudah ada di sini nih jawabannya. Tidak, tapi kalian biar tahu, memasukkan angka-angka ini juga nggak sembarangan. Menambah, mengurang pun tidak sembarangan. Ya, kita lihat satu persatu. Datanya nih ya. Untuk yang B, bank telah menagih untuk PT Gilang Media sebuah wesel tagih berikut bunganya sebesar 4,7 juta ya. Nilai nominal wesel tersebut 4,5 juta. Dalam hal ini pihak bank membebankan biaya penagihan sebesar Rp50.000 kepada PT Gilang Media. Ya, terkait wesel nanti kita akan pelajari minggu depan ya di bab mengenai piutang. Oke. Ya, jadi jangan pikir kita akan belajar. Ya, tapi yang perlu kalian pahami di sini adalah ini. Ya, bahwa bank itu telah menagih untuk PT Gilang Media ini sebuah wesel tagih berikut bunganya sebesar Rp4.700.000. Bank sudah nagih ya Bu, artinya bank sudah mencatat, betul. Berarti ini pasti perusahaan belum nyatat. Kalau begitu, kan tadi ya, salah satu yang menyebabkan perbedaan catatan saldo kas perusahaan dengan bank adalah ya ini, penerimaan uang langsung oleh bank dari pelanggan untuk melunasi utangnya, atau nanti ini ya, ternyata bank ini menerima atau membayar secara langsung. Nah, ini kan bisa jadi perbedaan, termasuk ini. Bank itu sudah nagih loh, sudah nerima langsung pembayaran loh dari si apa namanya pemasok gitu ya, dari pelanggan gitu kan ya, atau dari pelanggannya si PT Gilang Media ini gitu kan, dia sudah menerima uang 4,7 dicatat oleh bank, tapi perusahaan ini belum pasti. Jadi 4,7 juta ini nanti kita berarti di banknya sudah ada, berarti ini dimasukkan ke sini. Wesel dan bunga ditagih bank. Oh ternyata
catatan kita senilai 25.100.000 rupiah ini untuk saldonya itu harusnya nambah sekian, 4.700.000. Berarti ini kan berarti dicatatnya di pihak perusahaan. Paham? Oke, berikutnya ya paham. Setoran uang pada tanggal 31 Juli sebesar 7.498.400 belum tampak dalam rekening koran bank. Loh, kita sudah nyetor, tapi belum muncul di catatannya. Tadi kan yang dibilang setoran dalam perjalanan. Nah, ini berarti perusahaan sudah nulis uang kita, setor, tapi di bank belum dicatat. Otomatis ini masuk di sini, setoran dalam perjalanan. Dan ini nambah saldo kita di bank. Mengerti sampai di sini? Jadi kalian biar tahu, maksud saya itu posisinya dia di sini, yang dari data satu persatu ini, dari A sampai dengan J ini, gitu ya. Dia posisinya itu apakah sudah dicatat oleh perusahaan, tapi belum dicatat oleh bank, atau dia sudah dicatat oleh bank, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Mengerti? Nah, kalau yang ini tadi sudah dicatat oleh bank, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Kalau ini sudah dicatat oleh perusahaan, tapi belum dicatat oleh bank. Paham sampai di sini semuanya? Nah, berikutnya ya. Bank telah keliru membebankan pengeluaran cek PT Gilang Media ke dalam PT Gilang Media sebesar 401.600. Loh, berarti kekeliruan. Harusnya nggak ada cek keluar dari PT Gilang Media, tapi kok bank membebankan pengeluaran cek itu ke PT Gilang Media? Oh, berarti kalau begitu nilai ini ada kesalahan pencatatan dari bank. Ya, berarti harusnya uang senilai 401.600 rupiah ini harusnya nggak keluar, berarti kan saldonya nambah. Sehingga di sini kan nambah, nggak dikurung. Ya, kalau mengurangi itu dikurung. Oke, paham? Ya, ini sudah saya berikan loh ya, silahkan di-print gitu ya. Oke, berikutnya. Cek, berarti ini tuh kesalahan dari bank ini. Ya, banknya nyatet keliru. Nah, ini berarti makanya kesalahan dari bank. Yang E sekarang, cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, tapi belum juga diuangkan oleh supplier sampai dengan akhir bulan Juli sebesar 8.800.000. Berarti ini sudah dicatat oleh perusahaan, belum dicatat oleh bank. Kenapa? Perusahaan sudah mengeluarkan cek, tapi sama si suppliernya belum diuangkan, sehingga catatan kas di bank masih utuh, belum berkurang. Ya, sehingga otomatis ini adalah kita taruh di sebelah bank. Berarti saldo kita di bank itu harusnya sudah berkurang 8.800.000, makanya di sini dikurung. Jadi analisisnya paham ya, mengapa ditambah, mengapa dikurang. Paham sampai di sini semuanya? Saya tanya sekali lagi. Jangan bingung. Ya, mudah ternyata ya, mudah. Kan saya bilang, kita itu hanya perlu pintar menganalisis. Makanya namanya akuntansi itu ada satu sistem informasi yang mengidentifikasi. Ya kan, waktu saya sering ulang-ulang ya, mengidentifikasi itu adalah menganalisis. Kalau kalian nggak pintar menganalisis, gampang ditipu kan gitu ya. Nah, berikutnya. Pembayaran utang kepada kreditur sebesar Rp825.000 telah keliru dicatat dalam pembukuan perusahaan. Ya, bagian akuntansi PT Gilang Media ini mencatat akun kas di sebelah debit dan akun utang usaha di sebelah kredit dalam jurnal. Ini yang saya bilang tadi, saya contohkan tadi. Uang perusahaan itu bayar utang, kita kok nulisnya malah berhutang, ya. Karena kan semua pengeluaran, baik itu penerimaan atau pengeluaran kas itu kan dari bank. Otomatis ini kesalahan pencatatan ini oleh kitanya, perusahaan. Uangnya sudah keluar loh dari bank 825.000, nah kok kita malah menganggap uang kita masuk ke bank 825.000 karena kita berhutang. Kan harusnya kalau kita bayar utang kan yang didebetkan utang usahanya, bukan kas. Ini kan yang didebetkan kasnya. Paham ya? Nah, kesalahan pencatatan seperti ini terjadi 2 kali kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan ketika kita mengatakan kita sudah membayar dengan pencatatan kita menerima.
Sehingga di sini ketika kita membuat daftar rekonsiliasi, kesalahan pencatatan tadi kita menulisnya sebesar Rp1.650.000, bukan Rp825.000. Hati-hati ya. Kalau kalian nulisnya hanya 825.000, nanti uang yang kita ini kan ya keluar, yang kita anggapnya masuk nanti. Jadi yang masuk nanti kan nggak segampang itu kita langsung bikin catatan. Oh enggak, 825 nggak bisa seperti itu. Ya, sehingga pembayaran utang kepada kreditur kita nyatetnya di perusahaan itu, nyatetnya justru uang kas kita masuk. Ya kan, justru kita berhutang pada kita mengeluarkan. Catatan kita nulisnya masuk, padahal di banknya nulisnya keluar. Makanya ketika ini terjadi 2 kali kesalahan pencatatan, nominalnya ya artinya di sini kita kesalahan pencatatannya adalah 1.650.000, bukan 825, karena ada yang masuk ada yang keluar. Paham ya? Karena nanti kalau nyatetnya hanya 825.000 rupiah, nah, itu nanti yang itu nggak ini nanti tidak jelas ya. Makanya di sini kan dia utang, makanya ada jumlah koreksinya, nanti kita bahas apa yang saya sampaikan. Malah nulisnya kok malah kita nerima uang. Kita nerima uang 1.600.000 pengeluaran kas, itu semua melalui bank, uangnya untuk. Nah, makanya pencatatannya di situ untuk kesalahan pencatatannya adalah nilai 1.650.000, bukan 825.000 rupiah. Ini hati-hati ya, kalau terjadi kesalahan pencatatan seperti ini double. Bukan cuma satu nominal kita bayar utang tulisnya masuk, bukan. Tapi angkanya berarti 2 kalinya, 1 keluar 1 masuk. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Kalau diam, sekali lagi saya lanjut. Pokoknya begitu. Makanya kenapa saya bilang lebih baik saya share dulu pembahasannya, terus kalian baca. Nah, situ kalau saya tanya ada pertanyaan, berarti kan ketika membaca pembahasan dari saya kalian sudah paham. Dibandingkan cuma di kelas, saya langsung kasih tahu begini-begini, ada kalian cuma diam, ya kan, nggak dibaca nanti setelah itu. Nah, malah itu bahaya. Kalau sudah saya share, tak minta baca, kalian sudah saya tanya ada pertanyaan atau enggak ada pertanyaan, ya berarti kembali ke kalian, kan begitu ya. Yes, ya, ini paham ya sampai di sini ya. Berikutnya, cek dari pelanggan PT Lonely Green ini sebesar 4.228 ditolak karena tidak ada dananya. Ini artinya sudah dicatat oleh perusahaan, tapi oleh banknya nggak cek, tidak cukup dana di perusahaannya. Perusahaannya sudah nyatat ini, sudah ada pembayaran, ya, di banknya belum ada, ceknya nggak cukup dana, ya kan? Sehingga nanti di daftar rekonsiliasi otomatis saldo yang sudah dari awal kita hitung senilai 25.100.000 ini, artinya dia di dalamnya kan ada uang ini ya. Nah sekarang kita kurangkan karena ternyata ini nggak ada dananya, ya, dan ini ternyata belum dicatat oleh perusahaan. Udang sampai di sini semuanya, ya. Andrian Rizky, kamu bolak-balik keluar kemana itu? Ini nggak usah matiin videonya, saya tahu posisinya. Bagaimana mau fokus ya kalau seperti ini? Nanti mudeng atau tidak ya? Nah ini yang saya tadi mau belakang Bu, lupa mau izinnya. Kampus atau di rumah itu kok ada suara? Ya, saya tuh selalu khawatir, makanya saya bilang nanti perlu saya cek begitu. Di kelas coba 1 soal saja ya dari semua bab yang sudah kita pelajari nanti ya. Bagian bab mana nggak akan saya kasih tahu, yang penting hanya 1 soal saja. Pak minta kalian mengerjakan, kira-kira bisa menjawab apa orang kan begitu ya. Nah disitulah pemahaman kalian terkait apa yang sudah saya sampaikan selama ini akan terlihat. Atau misalnya lewat online ini juga bisa saya tungguin gitu ya, kalian ngerjakan di situ kan bisa juga.
di foto terus kumpulkan ke GCR langsung bisa. Ya kan? Jadi mau online atau offline bisa saya ngecek kalian siap atau tidak. Ya, dengan dibatasi waktu. Oke ya. Nah, paham sampai di sini? Ya, sehingga di sini dikurangkan, ya. Paham? Nah, ini juga tadi kan sama ini, yang 1.650.000 dikurangkan. Kenapa ya? Tadi karena kita kan sebenarnya sudah mengeluarkan uang. Kok malah kita nerima uang? Artinya kan yang gini loh. Angka 25.100.000 ini artinya sudah ada uang yang kita keluarkan, juga ada uang yang nanti kita anggap masuk gitu loh. Paham maksud saya? Sehingga ini harus dikurangkan angka 25.100.000 ini ya, dikurangkan 1.650.000. Paham ya analisisnya ya? Yang tadi kita bayar utang tapi nulisnya kok malah menerima utang. Kenapa kok bukan 825.000? 1.650.000. Karena ya angka kita mengeluarkan juga nerima. Nah, makanya untuk membenarkannya berapa jumlah saldo, membetulkan berapa jumlah saldo kita, ya kita harus kurangkan sekian ini, 1.650.000 rupiah. Sudah bolak-balik loh ya, saya memberitahukan, jadi semoga kalian benar-benar bisa memahami, itulah perlunya praktek. Oke ya, sampai di sini paham. Ini tadi cek yang ditolak juga ya, termasuknya. Nah, ini juga sudah dikurangkan di sini ya, di bagian dari cek tidak cukup dana. Artinya kita menulis angka 25.100.000 ini tadinya sudah termasuk angka ini. Tapi ternyata kan ini nggak cukup dana. Ternyata ini belum keluar dari bank. Belum masuk ke bank sebagai pembayaran dari pelanggan tadi. Sehingga otomatis di sini dikurang. Itu analisisnya. Paham? Nah, berikutnya, penerimaan uang sebagai hasil dari penagihan ke pelanggan sebesar 797.600 telah keliru dicatat oleh bagian akuntansi perusahaan, kok malah lebih kecil ya, nilainya sebesar 779.600. Berarti kita salah nulis ya. 797 jadi 779, selisih 18.000. Nah, artinya di sini angka saldo ini 25.100.000 ini ditambahkan lagi dengan kesalahan pencatatan tadi karena ada saldo yang ternyata pencatatannya kurang 18.000 di sini ditambah. Mudah kan rekonsiliasi ternyata ya, tidak susah. Nah, berikutnya bank telah membebankan biaya administrasi sebesar Rp120.000 ya ke dalam rekening perusahaan, tapi hal ini belum dicatat oleh bagian akuntansi. Ya, ini tadi bank itu secara otomatis ya minta biaya admin kan, langsung didebet, ya kan? Jadi uang kita sudah diambil secara otomatis, didebet untuk bayar biaya administrasi. Ingat ya, sekali lagi nyimpen uang di bank itu buat bank kewajiban, sehingga kalau kita nyimpen dikredit, tapi kalau kita narik didebet. Nah, ketika bank membebankan biaya administrasi ini secara otomatis dia mendebet uang dari nasabah Rp120.000. Ini artinya dia sudah dicatat di bank tapi belum dicatat oleh bagian akuntansi. Sehingga di sini saya tulis biaya jasa bank adalah Rp120.000 dikurangkan. Dikurung, makanya di sini kan dikurangkan. Sampai di sini. Termasuk biaya penagihan bank ini 50.000. Tadi kan di sini ada ini ya. Biaya membebankan biaya penagihan bank Rp50.000 kepada PT Gilang Media. Ya. Rp50.000. Masuk ke sini, kurangkan. Nah, udah kan tinggal urutannya saja. Terakhir, bank telah mengkredit rekening perusahaan untuk jasa giro bulan Juli sebesar Rp230.000. Mengkredit itu artinya tadi apa? Uang kita nambah ya. Ya kan? Kalau untuk bank yang telah mengkredit berarti uang kita kan nambah. Di sini berarti dia tambah di sini nih harusnya Rp230.000 berupa jasa giro. Setelah ditotal semuanya ternyata saldo yang benar adalah Rp24 juta, menjadikan perbedaan antara catatan bank dengan catatan perusahaan.
Wes ya, udah saya jelaskan di sini secara jelas, satu persatu saya bahas. Coba kalau di kelas seperti ini, saya minta kalian mengerjakan satu soal, tak kasih di sini, kerjakan sekarang, di foto, kirim ke DJR. Panik semuanya pasti. Makanya saya minta praktek dulu di rumah, saya beri waktu sehari 2 hari kan begitu ya, untuk kalian kerjakan dulu. Nah, kalau sudah kita membuat daftar rekonsiliasinya ini, maka otomatis kita harus membuat jurnal koreksi. Kalau nggak dikoreksi, nanti ini bahayanya, di laporan keuangannya nggak sesuai. Nah, untuk membuat jurnal koreksi ini, yang perlu dikoreksi adalah bagian ini nih yang dibuat jurnalnya. Bukan bagian ini, ya nggak usah ya ini ya, tapi bagian yang di saldo menurut perusahaan ini, transaksi-transaksi yang ternyata oleh perusahaan belum dicatat, maka otomatis ini harus dicatat ya dalam jurnal koreksi. Karena kan tadi ada beberapa angka yang berbeda. Nah, karena nanti kalau enggak menghasilkannya saldonya tetap ini 25.100. Ya. Misalnya tadi utang usaha ini ya 1.650 kan utang usahanya berkurang, Bu. Iya, di bank. Kas di banknya kan berarti kan harusnya keluarnya sekian. Utang usaha, Bu, kita sudah nagih nih ya. Tapi ternyata uangnya nggak cukup, maka piutangnya tetap didebet, kasnya ya belum ada yang masuk, masih keluar. Ya kan belum dimasukkan ke bank kan penerimaan belum ada, nilai Rp4.228.000 ya. Terus terkait Basel dan bunga tagih bank ya kita kan terima kas ini kan, kas di bank ini kan otomatis kan langsung masuk nih 4,7 dari mana, dari piutang Basel sama pendapatan bunganya ya. Yang 18.000 tadi karena kesalahan pencatatan, ya harusnya kas di banknya di sini kan nambah. Dari mana? Dari piutang usaha. Kas di banknya memang sekian kan harusnya kan kurang sekian 18.000 piutang dari piutang usaha. Karena tadi di buku perusahaannya kita kan salah nyatetnya. Maka di sini dikoreksi dengan ditulis kas di banknya 18.000 dari piutang usaha 18.000. Ya. Terus kas di bank ini kan nambah dari pendapatan jasa giro. Ya, dari pendapatan bunganya. Beban administrasi lainnya tadi ada ini penagihan sama biaya jasa bank. Ya, beban bertambah kita debit, kas di banknya otomatis keluar 170.000 untuk bayar. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dimengerti semuanya? Kalau di kelas kalian kan fokus ya, nggak bisa kelelengan, nggak bisa keluar masuk, harus itu lebih efektif sih, ya. Nah, cuman saya karena hari ini harus ada online juga, beberapa kelas di akuntansi, takutnya nanti malah kelamaan ke kampusnya. Jadi saya online dulu lah, nggak apa-apa. Ya, karena materinya juga sudah saya share, ini juga sudah saya sampaikan, harusnya kan sudah dibaca dan hari ini sudah siap menerima materi. Ya, jadi sekali lagi semuanya saya kembalikan ke kalian, mau membaca lagi atau tidak, mau dipraktekkan lagi atau tidak. Ya. Nah, pokoknya dipraktekkan lagi, sudah dikerjakan, dikasih pembahasan, ya tinggal kalian cek lagi, mau dicek lagi apa enggak, mau ngecek lagi apa enggak. Kalau kaliannya malas ya sudah, karena percuma kalau misalnya saya beritahukan jawabannya saya langsung di kelas, maka kalian baca dulu, kalian cuma iya toh, antara lupa ingat gitu loh dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Tapi kan kalau kalian baca lagi kemarin ini dari sini sama enggak pertanyaan ininya, oh ternyata sudah sama ya, oke. Tapi yang bagian ini belum paham, ini bla bla bla, tanyakan di kelas, nanti kan itu lebih efektif dua arah. Jadi nggak seperti sekarang ini saya tanya ada pertanyaan nggak, paham nggak gitu kan. Jadi intinya di sini kalian itu tinggal analisis ya data ini. Kita yang ingat yang bikin rekonsiliasi ini adalah pihak perusahaan ini ya, kita akuntannya. Kita terima rekening koran, terus kita ngecek ternyata kok berbeda dengan catatan buku perusahaan. Nah, kita kan cari data nih, apa yang menyebabkan perbedaannya. Nah, ketika kita membuat rekonsiliasi bank ini ya kita harus tahu mana yang sudah dicatat oleh bank tapi belum dicatat oleh kita, mana yang sudah dicatat oleh kita tapi belum dicatat oleh bank, kan itu harus jelas. Nah, di sini
ketemu nanti saldonya yang sebenarnya itu berapa. Nah, kita terkait catatan-catatan tadi yang ini belum dicatat oleh perusahaan, otomatis ini harus dibuat jurnal koreksinya. Ya, karena nanti ini akan mempengaruhi laporan akhirnya, laporan keuangannya. Oke, sampai di sini mengerti. Saya tidak tahu ya kondisinya kalian di rumah belajar rame atau enggak gitu ya. Saya harap sudah saya tulis gitu ya, sudah saya sampaikan secara tertulis juga. Jadi mau saya sampaikan secara lisan, kalau tulisan saya nggak diulang lagi, nggak dipraktekkan lagi ya percuma juga. Apalagi kalau saya sampaikan secara lisan, terus saya nggak ada catatan dari saya seperti ini, langsung dari buku saja, tambah bingung kalian nanti. Baru sumpah demi Allah, baru Yang mana sih? Lukas nah. Oh, ini tuh apanya? Mana sih yang mana Lukas tuh dari kemarin anjir. Mbak Rizalian, ini sekarang bukan. Nah, itu nih kamu belajar fokus atau tidak tuh di sebelah ada teman-temannya begitu, ya kan? Ketahuan kan? Aduh, ya, saya sudah ngomong berulang kali pokoknya. Jadi nanti nilai saya satu soal tadi nanti terakhir sebelum kalian UAS saya cek secara langsung. Walaupun cuma satu soal buat saya itu sudah menunjukkan nanti pemahaman kalian. Gak usah dimatikan kayak yang Ristalia itu videonya, tetap fokus ya. Jadi ya semuanya ini sekali lagi satu soal tapi ini akan menentukan pemahaman kalian terkait semua materi yang sudah saya berikan. Ya. Mau online ataupun offline, sekali lagi saya ngomong semua materinya kan saya tulis. Apa yang saya omongkan ini barusan kan sudah saya tulis juga. Jadi harusnya kalian semua tergantung kalian mau diulang lagi atau tidak. Mau dosennya ngomong 1000 kali sampai berbusa, kalau kalian yang nggak membaca lagi, nggak dipraktekkan lagi, ya nggak bisa. Ini ada yang di kampus ke hari ini, dan sekali masih di kampus, ada yang offline hari ini atau bagaimana? Tapi saya nggak mendadak ya, insya Allah bisa, maksudnya sudah saya beritahukan dan kalian jawab bisa, jadi ya saya oke, nggak ada masalah. Kalau kalian jawab nggak bisa Bu, offline ya insya Allah tadi saya kejar offline gitu ya. Makanya saya tanyakan pagi tadi. Nah, saya mikirnya tadi ada beberapa kelas gitu kan, takutnya buru-buru. Ada pertanyaan nggak terkait rekonsiliasi? Tadinya mau saya gabung dengan piutang, tapi nanti kalian sudah kayak kereta api gitu ya, keluar uap. Makanya biar dari kas, kalian belajar dulu praktek. Ya, ini sudah saya tadi tunjukkan. Problem 1, problem 2, problem 3. Nah kan, makanya saya kan setiap menjelaskan materi, ada pertanyaan nggak? Diem kan? Makanya emang harus di-share dulu saja pembahasannya, biar nanti tanya. Kalau sudah dibaca pembahasan dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, itu berarti ada dua kemungkinan. Kalian sudah paham, atau yang kedua, kalian tidak membaca.